Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya, Pak Alkindi. Pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPA mengenai sumber energi. Berbagai macam sumber energi. Kita akan belajar mengenai apa itu energi, sumber energi, dan berbagai manfaatnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan tayangan berikut ini. IPA, tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Sumber energi. Sumber energi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sangat memerlukan energi. Dalam melakukan kegiatan apapun, tanpa energi, semua kegiatan tersebut tidak akan bisa dilakukan. Berikut beberapa hal yang akan kita pelajari pada hari ini. Pertama, mengenai energi, apa itu energi dan macam-macamnya. Yang kedua, mengenai sumber energi, apa saja sumber energi, dari mana energi tersebut berasal. Yang ketiga, manfaat dari energi matahari. Yang keempat, manfaat dari energi angin. Yang terakhir, manfaat energi angin dalam kehidupan sehari-hari. Energi. Sebelumnya kalian bisa buka buku halaman 4. Sudah dibuka? Tema B halaman 4. Nah, pengertian energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Ini intinya. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Untuk kita berjalan, kita butuh energi. Kita makan, kita butuh energi. Kita tidur juga butuh energi. Mobil bisa berjalan, butuh energi. Lampu bisa menyala, butuh energi. HP bisa menyala juga butuh energi. Berikut beberapa macam energi. Yang pertama, energi panas. Kedua, energi bunyi, energi kimia, energi cahaya, energi gerak, dan yang terakhir energi listrik. Sekarang kalian bisa buka halaman 5 mengenai sumber energi. Sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi. Sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi. Semua benda, semua hal yang menghasilkan energi itu disebut sumber energi. Misalnya tadi energi panas. Yang menghasilkan panas apa? Misalnya matahari. Nah, matahari tersebut disebut sumber energi. Selain panas, matahari bisa menghasilkan energi apa lagi? Ya, cahaya. Cahaya adalah energi. Sumber energinya adalah matahari. Apakah cuma matahari yang memiliki sumber energi cahaya? Ada banyak, contohnya lampu. Lampu juga merupakan sumber energi dari asal energi cahaya. Nah, kalian bisa saksikan gambar di halaman 5. Ada berbagai macam sumber energi. Yang pertama, matahari tadi merupakan sumber energi cahaya dan panas. Berikutnya air. Air yang mengalir merupakan sumber energi gerak. Gerakan air yang mengalir itu adalah sumber energi gerak. Misalnya, kapal bisa bergerak ketika di sungai, tanpa layar, tanpa dayung. Energi apa yang menggerakkan kapal tersebut? Ya, energi dari air yang mengalir. Berikutnya angin. Sumber energi angin. Energi yang dihasilkan dari angin tersebut apa? Energi gerak. Sumbernya energi angin, energinya energi gerak. Menggerakkan apa? Contohnya menggerakkan kincir angin. Batu bara. Sumber energi batu bara. Energi apa yang dihasilkan? Energi penggerak yang biasanya dulu batu bara digunakan untuk menggerakkan kereta. Makanya dulu disebut kereta api. Karena di atas keretanya banyak terdapat asap atau api dari batu bara. Berikutnya, energi minyak bumi. Mobil, motor, bis itu semua menggunakan bahan bakar minyak. Bahan bakar minyak tersebut berasal dari minyak bumi. Nah, karena minyak bumi adalah asal dari semua bahan bakar tersebut, maka minyak bumi disebut sumber energi.
Berikutnya, energi gas. Gas bisa merubah menjadi energi panas. Nah, proses perubahannya tersebut disebut energi kimia, perubahan dari gas menjadi panas. Hal tersebut terjadi pada kompor. Kompor merubah gas menjadi energi panas. Baterai juga sama. Baterai merupakan energi kimia. Perubahan dari kimia menjadi energi yang lainnya. Dalam hal ini, baterai berubah menjadi energi listrik. Makanan juga sama. Makanan merupakan sumber energi kimia. Kita bisa berjalan, bergerak, bicara, menyanyi, berlari, olahraga, semuanya karena sumber energi makanan. Energi makanan diubah menjadi energi gerak. Siapa yang merubah? Di dalam perut kita, makanan diproses. Dari berbagai makanan diubah menjadi energi untuk otot kita supaya bisa bergerak. Manfaat dari energi matahari. Kalian bisa buka buku halaman 7. Di sana terdapat manfaat-manfaat dari energi matahari. Yang pertama, menjaga suhu di bumi. Tadi matahari sumber energi apa, anak-anak? Energi panas. Nah, panas tersebut menjaga suhu di bumi. Bayangkan jika tidak ada matahari, bagaimana keadaan bumi? Akan menjadi dingin. Berikutnya yang kedua, siklus siang dan malam. Berkat adanya matahari, perputaran bumi pada porosnya menyebabkan siklus siang dan malam. Kadang siang, kadang malam. Tadi kalian bisa membayangkan bagaimana bumi jika tidak ada matahari. Sekarang kalian bayangkan lagi, bagaimana jika matahari terus bersinar? Ya, buminya akan menjadi kering. Siklus air. Manfaat energi matahari dalam siklus air. Matahari membantu memanaskan air, baik dari sungai ataupun laut. Setelah air memanas, air akan naik sebagai uap dan menjadi awan. Awan tersebut ditiup oleh angin sampai ke daratan hingga menjadi hujan. Hujan turun ke bumi, kemudian masuk ke tanah atau mengalir ke sungai dan kembali lagi ke laut. Proses perputaran air tersebut di mana dari laut kemudian menguap menjadi awan, turun sebagai hujan dan kembali lagi ke laut. Perputaran tersebut disebut siklus air. Tanpa adanya matahari yang memanaskan air, maka siklus air tersebut tidak akan terjadi dan tidak akan terjadi hujan. Berikutnya fotosintesis. Proses tumbuhan mengolah makanan disebut fotosintesis. Mereka, tumbuhan, membutuhkan matahari untuk melakukan fotosintesis. Tanpa ada matahari, tanaman tidak bisa memproses makanannya, maka tanaman juga akan mati. Yang kelima, pengeringan. Kalian bisa memanfaatkan panas dari matahari untuk mengeringkan pakaian ketika dijemur. Berikutnya, panas. Nah, energi panas dari matahari bisa digunakan untuk proses pembuatan garam. Karena proses pembuatan garam membutuhkan panas matahari untuk memanaskan air laut sehingga air lautnya mengering dan tersisa mineral-mineral garam. Penghasil listrik. Mungkin kalian sering melihat di jalanan, apalagi mungkin di atas lampu merah, ada semacam atap. Nah, atap tersebut memiliki kemampuan untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Lempengan tersebut disebut solar panel atau panel surya. 8. Membunuh kuman. Dengan kita berjemur di bawah matahari, juga bisa membunuh kuman. Nomor 9, membantu dalam proses mengubah provitamin D menjadi vitamin D pada tubuh. Vitamin D dimana sangat berguna untuk tulang. Nah, dalam gambar tersebut kalian bisa melihat berbagai manfaat dari matahari. Tadi membantu fotosintesis untuk pembuatan makanan, menghasilkan oksigen.
mengeringkan benda basah, menjemur pakaian, atau mengeringkan ikan. Nah, untuk proses pembuatan garam, di pinggir pantai petani menyiapkan petak-petak tambak. Tambak tersebut berisi air laut. Kemudian dengan bantuan panas matahari, air laut di dalam tambak tersebut akan mengering dan tersisa kristal-kristal garam. Setelah sekitar 210 hari atau ketika sudah mengering, barulah garam-garam tersebut dipanen, dikumpulkan. Nah, ini juga ada gambar panel surya, di mana menyerap energi panas dari matahari diubah menjadi energi listrik. Manfaat energi air. Air juga sangat penting bagi kehidupan di bumi. Ada banyak digunakan oleh manusia, oleh hewan, dan juga oleh tumbuhan untuk berbagai keperluan. Di sini contohnya keperluan rumah tangga, minum, masak, mandi, mencuci, dan lain-lain. Keperluan umum, membersihkan jalan atau pembersihan pasar, pengangkutan air limbah, hiasan kota seperti air mancur, tempat rekreasi seperti di waterpark, dan lain-lain. Untuk keperluan industri, misalnya untuk pabrik dan bangunan pembangkit tenaga listrik. Keperluan perdagangan, misalnya untuk hotel, restoran, dan lain-lain. Keperluan pertanian dan peternakan, untuk makan hewan atau mandi hewan, juga membutuhkan air. Keperluan pelayaran dan sebagainya. Pelayaran di mana menggunakan kapal juga membutuhkan energi air. Nah, berikut gambar contoh manfaat dari air. Memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di sana ada gambar cuci piring, cuci baju. Membantu mengairi sawah. Sebagai sumber energi listrik. Air sebagai sumber energi listrik, air yang bergerak. Di mana air yang bergerak di sungai. Air di sungai menggerakkan kincir. Kincir menggerakkan turbin. Turbin menggerakkan mesin generator. Kemudian generator tersebut akan menyimpan energi listrik dan akan dialirkan ke rumah-rumah dalam bentuk energi listrik. Sumber air minum bagi makhluk hidup. Sekarang buka halaman 11 mengenai manfaat energi angin. Menggerakkan awan dalam siklus air. Tadi saya sudah menjelaskan bagaimana siklus air terjadi, di mana awan yang bergerak dari atas lautan menuju ke daratan. Uap-uap air dari lautan terkumpul menjadi awan. Apabila tidak ada angin yang menggerakkan awan, maka hujan akan terjadi di laut saja, tidak akan sampai ke daratan. 2. Menjadikan sejuk. Ya, kalau kita kepanasan, kita kemudian memanfaatkan kipas untuk menjadi sejuk. Membantu proses penyebaran biji dan tumbuhan. Banyak tumbuhan-tumbuhan yang membutuhkan bantuan angin untuk proses penyerbukan, penyebaran biji. Yang keempat, angin laut pada siang hari. Angin laut adalah angin yang bertiup dari laut ke darat. Biasanya digunakan oleh para nelayan untuk pulang. Mereka tidak memakai dayung atau mesin, tetapi memakai layar. Karena kebetulan angin laut adalah angin yang bertiup dari laut ke darat, maka para nelayan tinggal menggunakan layar, memanfaatkan bantuan angin yang mendorong dari laut hingga ke daratan untuk pulang. Kebalikan dari angin laut adalah angin darat yang biasanya terjadi pada malam hari. Angin darat bertiup dari arah daratan ke lautan. Biasanya digunakan oleh nelayan untuk berangkat bekerja. Oleh karena itu biasanya nelayan-nelayan itu bangunnya pagi banget. Mungkin jam 3, jam 4 mereka sudah pergi berlayar. Kemudian ketika pagi anginnya sudah berubah arah, mereka pulang memanfaatkan energi angin. Menggerakkan benda. Angin menggerakkan apa tadi? Kapal,
perahu layar, menggerakkan kincir sebagai sumber energi listrik. Kincir angin memanfaatkan energi angin. Angin memutar kincir, kincir memutar turbin, turbin menghasilkan energi listrik yang disimpan di dalam generator. Di dalam generator, energi listrik tersebut disalurkan ke rumah-rumah. Ini contoh gambar dari manfaat angin. Bisa membantu mengeringkan pakaian, bisa membantu menggerakkan perahu layar. Ingat-ingat, angin laut adalah angin yang bergerak dari laut ke darat. Hanya terjadi pada siang hari. Sedangkan kebalikannya, angin darat, angin yang bergerak dari darat ke laut. Biasanya terjadi pada malam hari, digunakan untuk nelayan berangkat bekerja. Nah, setelah kita mengetahui apa itu energi, pengertian dari energi, macam-macam energi, pengertian dari sumber energi, macam-macam sumber energi, kemudian manfaat dari energi matahari, energi air, dan energi angin. Berikutnya adalah tugas. Yang pertama, temukan benda-benda di rumahmu yang merupakan sumber energi. Tadi apa anak-anak pengertian sumber energi? Sumber energi adalah penghasil energi, asal dari energi. Contohnya seperti ini. Kalian bisa membuat tabel, menuliskan nomor, nama benda, dan energi yang dihasilkan. Di sini Bapak sudah memberikan contoh. Bendanya apa? Kompor. Energi yang dihasilkan, energi panas. Benda tersebut, kompor, merupakan sumber energi yang menghasilkan energi panas. Nah, kalian bisa mencari barang-barang yang ada di rumah kalian yang bisa menghasilkan energi atau merupakan sumber energi. Setelah kalian selesai menyelesaikan menemukan 5 benda, berikutnya mengerjakan evaluasi 1, halaman 45 yang IPA saja. Nomor 13 sampai 18 ditulis di buku tulis. Nah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, terapkan protokol new normal. Kalau keluar pakai masker, cuci tangan baik sebelum dan sesudah keluar rumah. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.